Oke, bawain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, kita ketemu lagi di pembelajaran informatika. Sebelum kita mulai pembelajaran, mau minta tolong untuk ketua kelas memimpin berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu dari bulan masing-masing. Kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekarang Bapak mau absen kehadirannya dulu. Kita Bapak panggil acak. Alia Faiza. Hadir? Oke. Terus Ardelia Putri. Hadir. Gilang Kusuma. Hadir. Iqbal Ardiansa. Hadir. Muhammad Syafi. Hadir. Sabita Ufaira. Hadir. Selva Leoneta. Hadir. Oke, ada yang tahu hari ini? Lengkap ya, 32. Oke. Selanjutnya silakan perhatikan di layar besar. Kita Bapak punya sebuah lagu daerah untuk menghormati kebudayaan dan keanekaragaman yang ada di daerah kita. Lagu ini Bapak rasa juga sudah pernah kalian dengarkan dan sudah cukup familiar. Bentar Bapak putar filenya dulu. Harusnya ada lagu Sa Jojo ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang pemanfaatan perangkat lunak presentasi ya. Silakan melihat ke layar. Oke, belum masuk ke materi inti, Bapak punya motivasi atau kata-kata quotes. Nah, saya kan sekarang kalau motivasi itu quotes of the day. Nah, motivasi hari ini yang saya sampaikan adalah tentang hidup adalah belajar. Belajar bersyukur meski tak cukup, belajar bersabar meski terbebani, belajar setia meski banyak yang menggoda, dan belajar memaafkan meski pernah tersakiti. Belajar bersyukur itu apa? Belajar bersyukur itu maksudnya kalau misalnya kalau dengan uang saku cuma 5.000, tetap disyukuri. Jangan melihat yang di atas tapi lihat yang di bawah. Belum tentu ada teman kalian yang uang sakunya juga sama 5.000. Mungkin di bawah kalian. Ya, selanjutnya adalah belajar bersabar meski terbebani. Semakin banyak pelajaran bukan berarti kalian semakin berat, tapi sebagaimana kalian pintar memanajemen waktu, pintar untuk mengolah kalian sehingga bisa mengerjakan tugas-tugasnya ya. Terakhir, belajar memaafkan meskipun yang tersakiti. Maksudnya adalah
Kalau kalian pernah dimarahi atau pernah dipukul atau pernah dihina oleh teman, jangan merasa marah. Karena orang yang bisa memaafkan atau orang yang sabar itu kan di jalan Allah. Nah, Bapak punya cerita, pernah mendengar cerita tentang ular sawah dan gergaji? Oke. Ular sawah, dia kan kalau memakan mangsanya kan dibelit. Suatu ketika ular sawah ini melewati gergaji. Karena dia melewati gergaji dan tajam, maka tubuhnya terluka. Karena si ular ini nggak tahu ini mangsa apa, dia marah, dia lilitlah gergaji itu. Semakin dililit, semakin terluka, semakin menyiksa dirinya sehingga akhirnya ular tersebut mati. Kesimpulannya apa? Semakin kita marah, yang rusak itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan yang kita hadapi, bukan yang kita marah, tapi justru malah merusak diri kita sendiri. Itu bahwa kan, tolong dijaga emosinya, tolong dikontrol emosinya. Kalau memang lagi marah, lagi sedih, atau lagi merasa jengkel, tinggalkan musuhnya, atau tinggalkan yang menghina kita, lakukan hal yang positif. Ya, oke. Materi sebelumnya, Bapak pernah mengajarkan tentang perkembangan komputer dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Bapak ada tulisan pendidikan perbankan. Coba siapa yang bisa menjelaskan tentang perkembangan komputer dan teknologi di dunia pendidikan? Siapa yang bisa menjawab? Silakan berdiri, Mbak. Perkenalkan. Saya Tania, saya Mbak. Dengan semakin berkembangnya akses internet dan teknologi, pembelajaran belajar mengajar dapat dilakukan dengan cara ini. Contohnya pada saat pandemi COVID-19. Nah, oke, terima kasih barangnya. Jadi benar ya. Ternyata perkembangan teknologi itu juga mempengaruhi bidang pendidikan. Misalnya yang pernah kalian lakukan pada waktu pandemi kemarin, kalian belajar secara Zoom. Mungkin dulu waktu kita masih SD kita tidak pernah terbayang bahwa kita akan belajar secara online, secara tatap internet, tatap layar. Kita nanti ya datang ke sekolah, belajar, biar pulang kita pulang. Ternyata dengan kemajuan teknologi, ada internet, nah kita bisa belajar secara online. Selanjutnya di bidang perbankan, siapa yang bisa menjelaskan? Silakan Mbak Hafisa. Penggunaan non digital Ya, contohnya adalah uang digital. Pak, uang digital kan kita bayar, ya benar bayar, tapi kan kita nggak ngerti rupanya. Rupiahnya seperti apa? Kalau 5.000 kan kita ngerti gambarnya seperti ini. Tapi kalau uang digital kita nggak pegang fisiknya, tapi itu sah itu dibuat pembayaran. Nah, itu salah satu bentuk dari perkembangan teknologi di bidang perbankan. Cuman sebelum kalian mempelajari materi ini, Bapak ingin mengetahui kemampuan kalian. Apakah kalian sudah pernah menggunakan Canva atau pernah menjaga Canva? Di bawah punya di Google Form, silakan ambil HP-nya. Kita akan mengerjakan Google Form terlebih dahulu. Oke, di sini ada barcode. Silakan gunakan aplikasi scan barcode. Untuk yang nggak bisa scan barcode, nanti akan saya kirimkan linknya di grup WA. Silakan dikerjakan lagi. Isi dengan nama lengkap ya, jangan nama panggilan. Isi dengan nama lengkap. Baik, Mbak Aisyah, silakan dikerjakan. Yang punya linknya bisa bagi ke temannya ya, di grup kelas ya, supaya bisa langsung segera dikerjakan.
Untuk yang pretest ini atau tes awal, ini tujuannya Bapak ingin mengetahui kemampuan kalian dalam memahami pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Jadi nggak usah khawatir salah, karena ini hanya untuk mengukur seberapa paham sih kalian atau seberapa mengenalkah pelajaran atau materi yang akan kita pelajari ini, yaitu tentang Canva. Itu ya. Jadi silakan dipilih kalau memang pernah menggunakan. Bapak rasa sudah tahu jawabannya. Waktunya 2 menit. Silakan. Ada yang sudah selesai? Ya, ayo. Silakan lagi. Kurang 1 menit. Sudah semua ya? Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut. Nah, ini Bapak punya 2 gambar. Gambar yang pertama adalah gambar tangan dengan tulisan "Say no to bullying". Lalu gambar kedua adalah tulisan "Bebaskan diri dari narkoba". Nah, sekarang Bapak ingin tahu berdasarkan pengamatan kalian yang ada di sini, kira-kira mana yang gambarnya menarik atau posternya menarik? Satu. Nomor 1. Oke. Adik bisa sebutkan alasannya? Silakan. Kenapa nomor 1 lebih menarik? Karena poster Oke, Mas Safi. lebih Kok Mas Safi? Mas Safi sekarang berdiri. karena poster pertama lebih memberikan gambaran yang jelas sesuai tema. Oke, ada desainnya, ada hiasannya. Memang sama-sama punya tujuan. Yang nomor 1 kan jelas, say no to bullying, karena tidak kepada bullying. Yang kedua juga sama, bebaskan diri dari narkoba. Cuma kadang kalau cuma tulisan saja dan warna merah, kita kurang tertarik. Tapi kalau yang ada unsur-unsur efeknya atau unsur-unsur elemennya, kali kita tetap menoleh. Apa sih itu? Oh, ternyata ada tulisan tentang say no to bullying. Ada pesan bagaimana kita harus memanusiakan manusia supaya kita bisa menjadi manusia yang beradab. Sementara satunya memang jelas ada tulisan bebaskan dari narkoba, besar, semua orang bisa baca. Tapi kadang orang cuma melihat tulisan itu tapi lalu orang aja. Tapi ketika kita melihat poster, contohnya ketika di Cineplex Cinematic One ada poster bioskop, poster film. Kalian nanti jalannya pelan-pelan, maka melihat wah ada berapa. Kalau menarik, akan didekati poster tersebut. Bayangkan kalau ternyata cuma poster Cineplex itu cuma tulisan judulnya Jurassic Park atau dalamnya apa Lost Paradise, tapi nggak ada gambar, karena kita nggak menarik. Itu ya. Kenapa setiap poster itu selalu ada desain-desain seperti ini. Oke, selanjutnya saya punya pertanyaan. Bagaimana membuat orang tertarik membaca isi poster? Silakan. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama, nomor absen 41. Bagaimana membuat orang tertarik membaca isi poster? Dengan menggunakan warna-warna yang cerah, kemudian menggunakan tulis font yang tebal dan isi informasi yang jelas. Oke, terima kasih Mas. Jadi benar ya. Dalam membuat poster menarik, pertama adalah warnanya yang cerah. Tulisan-tulisannya yang fontnya yang nggak aneh-aneh, yang cukup jelas. Terakhir adalah isinya, tujuannya nggak bertele-tele, langsung to the point. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Canva. Canva itu apa sih Pak? Canva itu merupakan salah satu aplikasi online dari koneksi di internet. Jadi kalian bisa membuat apapun, mulai dari logo, mulai dari poster, banner iklan, tunnel YouTube, dan banyak template-template yang menarik. Nah, sebagai seorang pemula, kadang kita suka bingung dalam mendesain. Saya pikir desain seperti apa sih? Saya pikir biasanya ada desain seperti apa sih? Nah, dengan bantuan template atau pilihan desain di Canva, kalian tinggal
drag and drop, tinggal ngedit, tinggal cari mana yang sesuai dengan selera kalian. Oke, selanjutnya saya punya dokumen online, jadi sebuah artikel. Ini akan kita jelaskan secara kelompok. Silakan masing-masing duduk sesuai kelompok yang pada berbagi minggu lalu. Lalu nanti kita akan mengerjakan tugas secara kelompok membuat kesimpulan dari dokumen yang akan saya tampilkan. Silakan berpindah posisi sesuai kelompoknya. Waduh. Pelan. Oke. Kemudian silakan lihat di layar besar. Saya matikan dulu presentasinya. Saya punya sebuah artikel. Artikel ini akan kalian buat kesimpulan. Saya beri waktu 3 menit untuk membuat kesimpulan dari artikel yang saya sampaikan. Nah, silakan dikerjakan secara kelompok. Teleponnya saya buatkan. Silakan dibuat kesimpulan tentang kampung tematik. Saya sudah jawaban. Nanti di sini akan saya scroll. Silakan kalian beri kesimpulan. Waktunya 2 menit. Kelompok 4 sudah selesai, Pak. Oke, silakan kelompok 4. Perkenalkan, saya Muhammad Syafiq, absen 21 dari kelompok 4. Kampung tematik merupakan karya warga lokal yang dikembangkan menjadi sebuah kampung warna-warni. Kampung ini menghasilkan banyak sekali dampak positif bagi warga sekitar. Salah satunya menjadi daya tarik tersendiri bagi daerah tersebut. Selain itu, dapat menjadi mata pencaharian dalam bidang objek wisata bagi masyarakat sekitarnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Syafiq. Oke, kita kembali ke presentasi lagi. Tadi kan kalian sudah melihat artikel yang cukup banyak. Dan bahkan mungkin menyita waktu ketika harus dibuat kesimpulan. Nah, sekarang coba bandingkan kalau misalnya kalian melihat gambar yang saya tampilkan ini. Saya punya gambar kampung tematik. Di sini ada kecamatannya, itu sudah dijelaskan. Ada kampung topeng, kampung duripan, kampung tini, kampung sejarah. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah kira-kira dari gambar ini dengan tulisan yang tadi kalian lihat, mana yang mudah dalam dibuat kesimpulan? Yang ini. Oke, dari gambar, karena gambar ini menjelaskan sebuah info. Ada gambar Lok Paru misalnya, di Lok Paru itu ada apa? Ada kampung sejarah. Di Kedung Gandang ada apa? Ada wisata topeng. Nah, gambar yang seperti ini dengan petunjuk infonya, kita biasanya menyebutnya adalah infografis. Jadi gambar yang ada petunjuknya yang menjelaskan tentang sebuah kesimpulan biasanya kita sebut dengan infografis. Oke, selanjutnya saya punya video tutorial. Video tutorial ini tentang bagaimana cara membuat infografis di Canva. Nah, tadi ini sama seperti yang tadi malam Bapak share di grup kelas ya. Jadi Bapak harap kalian sudah menontonnya tadi malam. Oke, coba kamu baca kalimat ini dengan cepat. Tutur. Oke, udah. Coba sekarang baca. Oke. Kalau semuanya Kak, ini akan bahas gimana caranya membuat infografis yang menarik dan cepat yang baik menggunakan Canva. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Oscar Kali. Nah, pertama-tama infografis itu seperti apa sih? Bisa dilihat di sebelah kiri. Ini ada dua buah contoh. Jadi intinya ini menantikan informasi, tapi disertai dengan gambar.
Harapannya adalah kalau orang yang gambarnya, mereka akan lebih cepat mengerti pesan yang disampaikan oleh informasi ini. Nah, tanpa banyak-banyak, kita akan langsung coba bikin infografisnya dengan Canva. Pertama-tama, kita harus buka website canva.com. Lalu kalau bagi yang belum punya akun, silakan buat akunnya terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa mulai membuat infografisnya. Sebenarnya ada beberapa versi untuk membuat infografis. Kita bisa buat dari nol, bisa juga membuat dari template. Tapi kalau pengen cepat, saran saya sih buatlah dengan template. Gimana cara cari template-nya? Bisa klik template yang ada di atas, ditulis bagian yang berlayar. Tapi sebenarnya walaupun berlayar, sekali kita bisa tetap pakai dengan cara ada watermark namanya. Nah di sini kalau lihat template itu banyak banget. Ini kadang-kadang fungsi. Kalau itu saya mau pakai mana? Kita bisa filter di sebelah kiri. Ini ada yang namanya dibaca. Pertama kita pengen yang besar dulu supaya gampang untuk kita buka. Caranya gimana? Caranya di keyboard ada tombol kontrol ya. Kita tekan, lalu setelah itu mouse-nya kita scroll ke depan. Oke. Scroll, terus scroll ke depan. Otomatis dia akan di zoom in atau dibesar. Nah, gimana caranya pengen ke atas atau ke bawah? Sama lagi kita akan pakai mouse-nya lagi. Kita scroll ke depan atau ke materinya tadi sudah Bapak percepat sengaja karena Bapak harap kalian tidak nontonnya tadi malam di rumah ya. Kita balik lagi ke presentasi. Nah, habis ini Bapak akan membagikan LKPD atau lembar kerja. Nah, namun sebelum kita masuk ke lembar kerja, kita sedikit rileks ya. Saya punya permainan. Tahu gajah kan? Tahu semut? Tahu. Besar mana gajah dan semut? Besar. Karena besar gajah, itu juga harus perhatikan gerakannya. Kalau besar, kita lakukan kebalikannya. Berarti besar. Gak boleh ngomong kecil, kan pembohongan publik. Gajah besar Pak. Kalau semut kecil lah. Itu ya, simpel ya. Oke, kita akan main secara kelompok. Bapak akan tunjuk kelompoknya secara acak. Nanti yang ada kesalahan akan mendapatkan hukuman di akhir pelajaran. Siap ya? Oke, kita mulai. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, semut, gajah. besar kecil. Oh, masih keliru. Fokus lagi, fokus. Ya, fokus. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, semut, Kecil. ya, kecil. Oke, lagi, terakhir. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut. Kecil. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. Sudah Bapak berikan. Setiap kelompok akan mendapat satu lembar seperti ini ya. Di sini ada soal berdasarkan kelompoknya. Jadi dikerjakan secara kelompok. Kelompok satu dari 4. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ya. Silakan dilogikkan Canva-nya. Lalu silakan dikerjakan soalnya sesuai dengan yang ada di pimpinan LKPD. Kelompok 1 membahas tentang apa, kelompok 2 tentang apa, kelompok 3 tentang apa, kelompok 4 dan kelompok 5. Bapak beri waktu 20 menit dalam mendesain. Silakan desain.
bajunya. Silakan menggunakan template yang sudah ada aja ya, biar pengerjaannya lebih cepat. Jadi jangan menuliskan dari awal. Gunakan template-nya, lalu silakan dimodif elemennya. Ya, ayo silakan ulang. Yang tidak tahu boleh menanyakan pertanyaannya, nanti saya bantu dalam mengerjakan. Silakan digunakan elemennya aja yang ada. Kalau misalnya Pro tetap boleh dipakai, cuma nanti gambarnya tetap ada garis-garisnya. Tetap bisa digunakan. Kalau yang sudah saya daftarkan di Edu, berarti dia bisa memilih yang ada tulisannya Edu. Kalau Edu nanti nggak ada garis-garis atau watermarknya. Disesuaikan dengan permasalahan yang muncul. Itu kan ada gambar sampah. Nanti bagaimana penanganan sampah. Lalu tentang genset. Genset itu apa? Genset itu adalah generasi seperti kalian ini yang masih muda, yang suka menggunakan gadget, yang suka dalam media sosial. Dan biasanya itu seperti apa aja sih? Nah, silakan dicari infografisnya. Terakhir adalah tentang pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lintas, tingkat pelanggarannya seperti apa? Silakan dicari
informasi infografisnya lalu kalian buat. Iya Bu, masih rekaman video. Masih rekaman video. Iya, masih rekaman video. Oh iya. Apa? Ada yang sudah selesai? Ya lagi 5 menit lagi, waktunya 6 menit lagi karena kita terbatas dengan istirahat ya, karena di sini kita ada istirahat. Tetap selesaikan sesuai dengan waktu yang sudah ada. Silakan kerja bersama-sama. Ditulis ya. Nama anggota kelompoknya ditulis. Oke, karena waktu kita terbatas, sudah mau jam istirahat juga. Ini sudah ada kelompok yang mengirimkan hasilnya, yaitu kelompok 2 tentang pengelolaan sampah. Kelompok 2 silakan dipresentasikan ke depan. Boleh membawa laptop untuk melihat konten tulisan di layar 13. Silakan kelompok 2 siapa yang mau maju. Ayo kelompok 2. Mbak Aisyah sama? Ya, iya benar. Oke, yang lain silakan perhatikan ke depan ya. Perhatikan ke depan. Silakan diawali.
bagi perekonomian. Kita dapat menggunakan kembali hasil daur ulang dari sampah plastik. Sampah organik membuat sampah plastik. Hasil pengelolaan sampah plastik. Yang pertama, campuran cairan aspal 3-5 ton sampah plastik diolah dari jalan sepanjang 1 km. Yang kedua, sumber energi listrik 15 ton sampah plastik per hari diolah untuk menghasilkan 7,5 ketiga, cadangan atau biji plastik diolah botol dan gelas plastik dengan omset usaha hingga ratusan juta rupiah per bulan. Yang keempat, pipa plastik diolah dari sampah plastik PFC dengan omset usaha hingga 100 juta per bulan. Yang kelima, konversi menjadi BBM. 1 kilogram sampah plastik diolah menjadi 1 liter BBM. Sumber Penguasai Indonesia, Media Indonesia, Kompas, Republika Indonesia, Indes, Menkom. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok kedua. Selanjutnya yang sudah mengirimkan tugas tentang generasi Z. Kelompok berapa ini? 4. Oke, silakan maju kelompok 4. Boleh bawa laptopnya supaya teksnya terbaca dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astika. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang kebiasaan dalam menikmati hiburan. Dalam survei Nielsen, 93% anak-anak dan 97% remaja mengakses internet melalui perangkat mobil, smartphone, dan tablet. Konten yang diakses melalui perangkat mobil seperti medsos, browsing internet, streaming video atau film, dan juga streaming musik. 70% generasi Z mengaku menonton YouTube selama kurang lebih 2 jam per hari. Spotify menjadi aplikasi musik paling populer di kalangan generasi Z sebanyak 53%. Survei Nielsen terjadi peningkatan akses konten video melalui platform digital. 50% YouTube, video, dan lain-lain. 44% portal video online dan 28% TV berlangganan Netflix, Netflix, dan lain-lain. Teknologi atau gawai yang dimiliki generasi Z untuk menikmati hiburan. 97% ponsel pintar, 82% komputer atau laptop, 78% tablet, dan 39% smart TV. Platform media sosial yang sering digunakan yang pertama adalah YouTube sebanyak 95%, yang kedua Instagram sebanyak 69%, dan yang terakhir adalah Facebook sebanyak 67%. Sumber presentasi kami dari adbridge.com, smartbridge.com, dan popularinsight.com. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, tadi kalian sudah mengerjakan KKPD yang Bapak berikan. Untuk yang belum selesai bisa dilanjutkan nanti di rumah, ya. Tetap ini menjadi tagihan atau tugas yang akan Bapak ambil nilainya, ya. Oke, dari sini kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa Canva cukup banyak template-nya, cukup banyak pilihan halamannya, fungsi juga banyak, tutorialnya juga banyak di YouTube. Nanti bisa sambil cari-cari di YouTube lagi kalau ingin materinya yang lain, ya. Jadi tidak semua yang ada di Canva Bapak ajarkan, karena kita juga terbatas waktu, masih banyak materi-materi lain yang harus kalian pelajari, ya. Oke. Selanjutnya setelah
mengerjakan LKPD, Bapak punya pos tes. Nah, silakan HP-nya disiapkan, dikeluarkan, dan di-scan barcode yang ada di sini. Ya, linknya silakan kalau yang tujuan scan barcode di-share di grup BA. Silakan dikerjakan. Ini menggunakan aplikasi Wordwall. Jadi Wordwall ini hampir sama seperti Quizzes. Dia melatih kalian cukup banyak bantuan audiovisual sehingga lebih gak monoton. Kalau Google Form kan tampilannya terlalu klasik, monoton. Nah, dengan Wordwall kalian punya tampilan yang dinamis. Silakan dikerjakan. Ayo dikerjakan Mas. Silakan. Silakan. Saya kerjakan dulu. Makasih ya. Ayo silakan. Nanti kalau ada pilihan leaderboard, silakan diisi namanya ya, supaya nanti namanya bisa muncul dan ketahuan siapa yang rankingnya paling tinggi. Nomor 1, Rania. Loh, nomor 1 Rani Bandung, Pak. Banyak kerjakan. Nomor 1 apa? Pak, nomor 1 Itu geser. Dia kan bagi kelas dulu, kan dulu. Dia kelas lagi, coba. Dia leaderboard sini langsung, Pak. Siapa? Sekarang nomor 1 siapa? Nomor 1. Oh, Nabila. Nah, iya, berubah. Oh, karena berarti saya kita buat Nabila. Leaderboardnya diklik lagi lah, berubah posisinya sampai nomor 1 sekarang. Klik back, baru pilih leaderboard lagi, nanti lah berubah. Sudah ya, sudah selesai? Oke, lanjut ya. Prosesnya sudah selesai semua. Tadi kan kalian sudah mengerjakan Google Form di awal. Terus yang kalian kerjakan proses ini kan juga kerjanya soalnya sama seperti tampilannya di Google Form. Tentu ada kemajuan. Tadi yang awalnya nggak tahu, dia juga sekarang akhirnya tahu. Paham ya? Oke. Selanjutnya tentang regulasi pembelajaran. Bapak ingin tahu materi apa yang kita bahas hari ini? Siapa yang bisa menjawab materi hari ini? Silakan. Siapa yang bisa menjawab materi tentang pembahasan hari ini? Silakan, Mbak. Silakan, Mbak. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana membuat tampilan sebuah media yang menarik. Entah itu tampilan poster, entah itu tampilan presentasi, entah itu tampilan dari YouTube. Intinya kan bagaimana kita betul menarik. Kan biasa kita lihat nih kalau kita buka YouTube, karena kan judulnya kan misalnya yang polisi melakukan kekerasan, atau misalnya ada ibu rumah tangga dimakan ular. Itu kan banyak kan kata-kata menarik yang buat kita tuh mengklik. Benar gak sih linknya? Ternyata setelah diklik, isi videonya beda. Itu sebenarnya salah satu bentuk untuk menarik, cuma itu caranya nggak benar.
Nah itu kan menipu, cuma supaya view YouTube-nya banyak. Selanjutnya, apa sajakah manfaat dari Canva? Siapa yang bisa menjawab? Silakan Mbak Lucy Fatu. Memiliki banyak sistem untuk desain poster, presentasi, dan lain. Ya, tadi ya untuk mendesain poster, untuk membuat infografis, ya dan lain. Bapak rekan, kalau kalian dapatkan tugas membuat desain presentasi, bisa memanfaatkan aplikasi Canva, ya, supaya kalian bisa menggali atau mencari materi lain yang ingin dipelajari. Pertanyaan terakhir, pengalaman berharga apa yang kita dapatkan hari ini? Silakan. Pengalaman yang berharga yang bisa kalian dapatkan adalah dengan Canva kita bisa lebih mudah untuk membuat sebuah desain media yang kita inginkan dan lebih menarik, dan membuat desain dengan Canva itu sangat mudah perintah untuk membuat. Ya, jadi dengan Canva, dengan bantuan Canva kita bisa membuat desain meskipun kita seorang pemula. Oke, terima kasih sudah kita hari ini. Jangan, nggak usah kali cuma tentang materi Canva. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang algoritma dan pemrograman, yaitu bagaimana kalian membuat sebuah bahasa program. Bahasa program susah nggak Pak? Ya, kita belajar dari game. Jadi pernah bermain Flappy Bird? Flappy Bird itu yang burung tempatnya ada sumur. Nah, besok minggu depan kita akan mengerjakan itu. Kita akan membuat bagaimana sih bahasa program itu pakai Studio Coder atau Blockly Games. Oke ya, terima kasih sudah menonton hari ini. Bapak akhiri.